RMBTS dokumenternya memang ada di segmen program namanya Panorama yang dikhususkan untuk film yang diputar di festival internasional. Ini ada superstar K-pop yang besar banget di Indonesia juga, bahkan di dunia, untuk kita bisa lihat dokumenternya pertama kali di Indonesia. Jadi memang statusnya nanti akan Indonesian Premiere sebelum rilis reguler di Indonesia. Perempuan dalam Pasungan. Ini adalah sebuah film Indonesia yang pertama kali diputar di Berlin Film Festival pada tahun 1982 dan mendapat special mention dan standing ovation karena for some reason ayah saya yang tidak berbahasa Inggris cuma bisa berbahasa Indonesia dan pakai bahasa isyarat ketemu distributor Manfred Durnyok. Sekarang malah mereka semuanya ngiri terhadap Indonesia gitu. Maksudnya nanya apa sih yang terjadi di Indonesia kok sekarang delegasinya bisa banyak, kalian semua kenal, mau pembuat film yang mainstream, mau dengan programmer, mau dengan kritiknya, mau dengan pembuat film yang independen, itu kok kayaknya semuanya saling tahu. Hai sahabat Kompas.com, ketemu lagi sama Ira Gita Sembiring di sini dalam acara Hype Talk, dan hari ini spesial banget. Selalu spesial kayaknya ya, aku ditemenin sama orang-orang besar di balik kesuksesan acara festival film tahunan yang kita udah tahu. Ada Jogja Netpack Festival Film, JAFF atau JAF di sini. Boleh tepuk tangan dulu dong? Kita kenalan dulu kali ya satu-satu ya. Di samping saya di sini sudah ada Mas Iva Isfansyah sebagai presidennya. Festival Director. Festival Director, bukan presiden ya Mas ya? Bukan, nanti kan baru saja ganti. Ada lagi presiden. Selamat datang Mas Iva. Di sampingnya ada Mbak Lina Gozali di sini sebagai JAF Market Director. Nah ini ada yang baru nih, nanti kita akan kulik-kulik lagi. Nah di sebelahnya kayaknya ini juga mukanya sudah tidak asing lagi ya Mas ya, udah sering kemana-mana. Ada Mas Alexander Matius sebagai program directornya di sini. Oke Mas, jadi kita langsung ngobrolin aja tahun ini. JAF ini apa nih yang beda dari sebelumnya? Mengangkat tema, kalau aku nggak salah metanoia ya? Metanoia. Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat Kompas.com dan pecinta film di luar sana. Ya, sejak awal diinisiasi emang kita JAF memutuskan untuk tematik gitu ya. Jadi tematik ini sebenarnya kayak bacaan kita terhadap apa sih yang terjadi gitu terhadap sinema Asia gitu di sekarang gitu. Nah, metanoia ini ya kita pilih karena ya sebenarnya kalau secara harfiah ini meta ini kayak perubahan gitu, terus kemudian noia itu kayak pemikiran, pemahaman gitu. Jadi memang di tahun-tahun ini, terutama 2 tahun belakangan ini kita mencoba memikirkan ulang kembali gitu tentang positioningnya JAF gitu, tentang dan juga setelah pandemi kan secara perspektif filmmaking juga banyak sekali gitu pembuat film yang perspektifnya berubah gitu dan sebagainya gitu. Nah itu yang secara prakteknya sih yang paling jelas tahun ini JAF yang tadinya benar-benar sebuah festival yang berbasis pada cinema culture penonton gitu dengan pembuat filmnya gitu. Tahun ini kita menginisiasi film market gitu ya. Film market itu kita bisa bilang seperti industri event yang nanti akan ada paralel bareng festivalnya gitu. Kalau festival itu seperti kita tahu aktivitasnya menonton film gitu, penonton ketemu dengan pembuat film dengan filmnya. Kalau industri event di JAF Market nanti ada film exhibition, ada pameran, ada film conference, ada project market gitu. Jadi semua pelaku industri di perfilman di Indonesia akan ada di situ dan akan di situ ya, Mas, berjejaring dan ya bayangkan gitu dengan sekarang aja kondisinya udah bagus gitu. Kalau misalnya ada ruang itu ya harapannya JAF sebagai festival film memang salah satu tanggung jawabnya harus mendukung industrinya gitu. Dan ini baru pertama kali dibuat ya? Pertama kali. Ya. Tapi sebenarnya apa yang melatar belakangi Mas? Akhirnya mau dibikin yuk kita bikin konsepsi JAF Market ini gitu? Atau Mbak Lina atau Mas Iva? Ya, yang pertama memang ini sebenarnya bukan sesuatu yang ini wajar sekali terjadi di festival-festival besar dunia gitu. Biasanya kalau festivalnya sudah mampu menjadi daya tarik gitu ya untuk penonton, untuk ketemu dengan industri profesional datang ke situ, biasanya ada event ini gitu. Dan yang mendasari itu tadi gitu, yang tadinya kita pikir JAF sebagai aktivitas menonton film saja, ternyata 2 tahun belakangan ini sudah menjadi hub, sudah menjadi titik temu
antara penonton, antara bakat-bakat baru gitu yang membuat film pendek dan sebagainya dengan para profesional di industri film yang lebih dulu established gitu. Nah, itu kan hub itu kan untuk negara yang seluas ini gitu itu kan jarang sekali terjadi. Nah, di JAV itu terjadi dengan organik gitu. Maksudnya organik karena secara festival sebenarnya kita tidak kita strategikan menjadi festival yang seperti itu, tapi ternyata itu terjadi gitu. Yang akhirnya dampaknya ternyata seperti itu. Ya gitu udah kenapa nggak kita buat menjadi sebuah program yang formal gitu, yang terukur, jelas, kita plan gitu, yang nantinya pas selesai kita bisa review, bisa report gitu, ada bagaimana dampaknya dan sebagainya gitu. Oke. Tapi nanti sebelum ke marketnya, kita coba ke JAV dulu ya. Kalau di JAV sendiri nih Mas, ada berapa film nanti yang akan tayang? Mungkin bisa dijelaskan dan pemilihannya seperti apa sih gitu? Apa ya namanya ya? Disortirnya tuh berdasarkan apa gitu? Jadi total film yang diputar di JAV itu 180 film 180 film dari berapa negara dari Mas? 25 negara. 25 negara. Prosesnya biasanya kami memang open submission, jadi ada pendaftaran berbayar di portal website Film Freeway. Itu total yang mendaftar lebih dari 700 film. Wow. Nah, selain kami menyeleksi dari yang mendaftar, kami juga scouting ke berbagai festival. Itu juga kemudian kami menginvite film-film yang bisa diputar di JAV gitu sih. Prosesnya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk tahun ini ada apa? Penyeleksiannya ada yang spesifik misalnya apa gitu nggak sih Mas? Dalam pemilihannya kira-kira? Enggak sih, nggak ada yang spesifik harus seperti apa. Tapi untuk mengkomposisikan programnya biasanya ada program-program lain yang berbeda setiap tahunnya. Jadi misalnya special screening tuh biasanya di dalam special screening biasanya akan ada berbagai rangkaian program yang setiap tahunnya itu pasti akan beda. Gitu. Nah, coba mungkin secara singkat bisa kalau yang di tahun ini ada program apa aja nih? Selain nanti kita akan mengerucut ke si JAV Market itu. Selain tentu saja ada kompetisi utama, panjang dan pendek gitu ya. Kemudian ada kompetisi khusus film Indonesia. Lalu juga ada pemutaran film yang non kompetisi, tapi juga ada cinematic concert. Jadi akan ada pertunjukan musik di dalam bioskop. Tahun ini tidak hanya di dalam bioskop, tapi ada di luar juga. Terus juga ada kita kehadiran sutradara internasional, Tsai Ming Liang dari Taiwan. Dia akan memberikan masterclass dan juga film-film dia diputar. Ada kelas-kelasnya juga berarti? Betul. Terus juga merayakan 25 tahun berkarirnya Dian Sastrowardoyo. Terus ada tribute untuk produser paling yang cukup penting di Indonesia, Hendrik Gozali. Akan ada 3 film yang diproduseri oleh Hendrik Gozali dan ada berbagai macam rangkaian program lainnya sih. Wah, padat juga nih ya, berarti ya. Panjang banget ya. Tapi kalau misalnya kita balik lagi untuk si JAV Marketnya ini sendiri, itu programnya berarti acaranya berbarengan kah dengan JAV atau gimana Mbak? Ya, jadi JAV Market yang pertama ini, pertamanya bukan cuma di JAV ya, tetapi pertama untuk di Indonesia. Di Indonesia? Bahwa perfilman industri Indonesia mempunyai sebuah forum film market. Karena biasanya yaitu orang cuma datang nonton ke festival. Tetapi kali ini yang membedakan adalah bahwa kami merasa waktu dan juga perkembangan di sekeliling perindustrian film Indonesia ini sudah memang mengarah untuk kita mempunyai sebuah medium di mana kita semua bersama-sama sebagai ekosistem film di Indonesia. Dengan demikian, maka dengan banyaknya pertanyaan di JAV Festival 2 tahun terakhir, gue ketemu si itu, tapi ini gue cari ini di mana ya? Gini loh, tadi gue ketemu dia ada di sini. Nah, itu kan informal semua ya. Kejadian conversation itu kan informal. Lu boleh nggak bantuin gue? Gue mau bikin film ini nih, bisa nggak gitu? Nah, sekarang justru kami adakanlah JAV Market ini dengan keberanian diri dari para founder, para program director itu. Kita mencoba untuk yuk kita jadiin satu aja. Kenapa kita nggak menyatukan ekosistemnya supaya kita menjadi sebuah representasi yang memang layak untuk dilihat sebagai ini loh perindustrian film Indonesia itu begini.
Siapa yang ada di dalamnya? Karena film itu kan pasti dibuat dengan banyak elemen, dengan banyak filmmakernya, banyak profesionalnya. Nah, inilah kenapa kita menyatukan mereka di dalam Jav Market, karena exhibitor yang akan datang ke Jav Market adalah mereka yang punya profesi dan punya kepentingan terhadap perfilman Indonesia. Mulai dari produser, mulai dari sound recording, mulai dari pemainnya, mulai dari mereka-mereka yang mempromosikan filmnya, itu semua elemen-elemen ini antara lain akan ada di situ. Dan juga jangan lupa, karena Jav Film Festival berkembang dari dasar lokal komunitas. Lokalnya ini, kearifan lokalnya ini tidak sama sekali kita tutup mata, kita hilangkan, tapi karena ini adalah cikal bakal regenerasi yang sering bertumbuh dan berkembang, karena banyak sekali yang kemudian hasil dan pertama kali ketika mereka masuk ke dunia perfilman itu juga jalurnya lewat dari Jogja. Maka dengan demikian kami mengadakan mereka, keberadaannya di dalam Jav Market ini karena mereka penting untuk ditemui, mereka penting untuk bisa bertemu juga dengan para elemen filmmakers yang memang sudah established sudah profesinya memang di sana. Karena justru dengan begitulah kita bisa meregenerasi SDM dari dunia perfilman itu sendiri. Ini berarti acaranya kayak pertemuan para sineas dengan pelaku industri lainnya atau pecinta film atau gimana, Mbak? Itu juga bisa menjadi bagian dari Jav Market karena gini, kita ini kepengen lokal networkingnya juga jalan. Fokusnya kan karena kita harus memastikan dulu ekosistem perfilman Indonesia itu memang bisa dilihat sebagai sebuah kesatuan. Jadi elemen-elemennya akan hadir di Jav Market, sekaligus justru inilah memperlancar networking sesama lokal filmmakers yang biasanya kadang-kadang susah dijangkau atau cuma ketemuan di Premier, hai sebentar gitu kan. Sekarang punya waktu untuk duduk bareng, untuk lihat lu mau ngapain sih? Gue bisa nggak sih ikutan di situ gitu loh, ya kan? Tapi pada saat yang bersamaan, kita juga akan kedatangan banyak filmmaker dari Asia Pasifik. Karena mereka ini adalah orang-orang yang sudah mendengar, ini kenapa Indonesia punya film ini ya? Di festival itu yang menang, ada filmmaker dari Indonesia. Ini kenapa di Indonesia jumlah penontonnya selama 3-4 tahun terakhir itu, box office numbers kita kan selalu melewati batas yang sebelumnya. Tahun ini aja udah 68 juta, tahun lalu baru 58 juta. Kita udah mikir, mungkin tahun ini ya 62 juta, 63. Kita 68 juta masih punya waktu 1,5 bulan. Ya kan? Jadi ini merupakan elemen-elemen di mana kemudian berita-berita ini bersebaran, ditangkap oleh begitu banyak mereka yang ada di luar, dan mereka kepengen tahu ini sebenarnya Indonesia bikin apa sih, kok bisa sampai penontonnya responsif banget dengan konten dari film yang dipersembahkan. Jadi dengan begitu adanya Jav Market ini juga menjadikan sebuah tempat di mana mereka bisa datang, mereka bisa ketemuan, gua ketemuan ini ada film ini nih, dia ada di situ nih, ini kita bikin appointment yuk, kita ketemuan yuk, kita ngobrol yuk gitu loh. Karena di situ nanti kan kita berharap bahwa tiap-tiap exhibitor, filmmaker juga akan mempersembahkan, gua tahun depan mau bikin ini. Kira-kira lu tertarik nggak? Lu jadi gue punya international distributor dong, film gue nih udah tayang nih di Asia Tenggara, tapi kok bisa nggak ya melaju? Diputarlah di Taiwan, ayo kita coba yuk ke Rusia atau kita Turki atau apalah market yang terbuka. Nah disitulah segala sesuatu yang bisa dijadikan percakapan, dijadikan sebagai ujung tombak untuk kita bernetworking lebih luas, itu kemudian bisa terjadi. Tapi berarti acaranya bebas gitu Mbak atau apa? Gini, kayak pameran? Jadi memang pameran udah pasti, jadi tiap-tiap exhibitors akan menampilkan apa yang menjadi keunikan mereka. Itu satu. Tapi kemudian kita juga mengencourage semua exhibitor untuk melakukan kegiatan. Jadi bisa jadi nanti mereka ada promosi, bisa jadi tiba-tiba mereka bisa datang ke booth mana dengan membawa apa. Bisa juga di booth mereka adakan semacam workshop. Kalau yang penulis keahliannya, dia tahu nih banyak orang kesulitan kalau suruh bikin sinopsis. Yuk saya adakan sebuah kelas untuk bagaimana caranya membuat sinopsis yang efektif. Dan itu semua serangkaiannya dijadi dalam satu tempat? Iya, jadi di masing-masing booth. Ada juga booth yang misalnya saya pencaksilat nih keahliannya. Saya bawa tim saya yang dari pencaksilat. Saya akan mengeksibit
bagaimana sebetulnya pencaksilat itu yang proper, karena saya punya projectnya. Dan projectnya salah satu project yang terpilih di JAV Future Project misalnya, ya kan? Jadi itu kemudian ada kesinambungan. Ada juga yang di boothnya mau gini, kita bikin kopi aja, ngobrol aja, nanti kamu lihat apa yang saya punya, siapa tahu dari situ kemudian timbul sesuatu. Kegiatannya kami bebaskan untuk mereka bisa rancang sendiri, tapi akan kita daftarkan dalam satu master list supaya setiap hari ada kegiatan apa nanti akan diumumkan lewat newsletter. Jadi orang tahu ya. Jadi orang tahu, ya kan? Tapi juga ada industri topik yang akan dibicarakan di Market Talks. Jadi kita akan ada market stage di mana di sana memang ada yang kalau mempromosikan perusahaan mereka, misalnya mereka merasa gue belum cukup dikenal nih, gue perlu untuk ngasih semacam persepsi ini loh kami gitu ya. Nah itu bisa terjadi di market stage. Kita akan bicarakan juga di industri kita ini jam kerjanya sebenarnya ini lewat dari 8 jam ini manusiawi apa enggak sih? Keselamatan dan keamanan dari para pekerjanya misalnya. Kita akan ngomongin kolaborasi produksi internasional dengan lokal. Indonesia misalnya dengan Prancis, Netherlands dengan Indonesia, Malaysia dengan Indonesia. Itu akan terjadi di market stage gitu. Nah, kalau misalnya mau tahu ininya apa kayak rangkaiannya, acaranya, terus kapan dan di mana mungkin informasinya? Masuk ke website. Ya, ada javdesmarket.com gitu atau follow ke Instagramnya JAV Market. Jadi di situ ada programnya mulai dari tadi film exhibition, terus kemudian ada project market, ada content market. Jadwal nontonnya juga ada di situ ya Mas ya? Ya, kita punya market screening room yang memang semua film yang ada di festival, yang ada di booth apa segala macam bisa diakses gitu. Dan juga ada talent day, program-program lain. Iya. Tapi berarti memang acaranya ini sebenarnya dari tanggal berapa sih Mas kalau dari JAV? Kalau dari di festivalnya itu 30 November sampai 7 Desember. 30 November sampai 8 hari. Kemudian JAV Market itu di 3 sampai 5. Oh, di tengah-tengahnya ada dari situ ya. Ya, jadi kalau itu Sabtu, festival Sabtu sampai Sabtu, ini di Selasa, Rabu, Kamisnya di tengah gitu. Dan selama itu walaupun ada jarak ya di tempat yang berbeda, tapi ada shuttle gitu. Ada shuttle yang bisa semua yang punya akreditasi bisa. Iya. Dan semuanya itu mungkin ada gratis atau memang harus ada biaya nanti yang di... Ya, kalau untuk festival itu kan ada tiketing gitu ya. Nanti juga informasi tiketnya. Nah, kebetulan nanti hari ini tuh tanggal 14 November itu hari terakhir untuk submit jadi packaging tiketnya. Kayak Sahabat Hanuman namanya. Sahabat Hanuman? Ya, Sahabat Hanuman karena ikonnya kan Hanuman. Hanuman, gitu. Terus kemudian kalau itu udah selesai bisa beli satuan aja tiket gitu. Itu untuk festivalnya. Nah, kalau yang market, kalau yang tidak terakreditasi, kalau tidak submit akreditasi itu juga bisa beli satuan gitu tiketnya. Itu di on the spot atau memang harus on the spot? On the spot bisa juga. Gitu. Bisa mau 3 hari full bisa gitu atau cuma 1 hari itu bisa langsung datang. Tapi kalau memang mereka bagian dari profesional dari industrinya bisa akreditasi dan bisa mendapatkan akses semua meeting semuanya. Tadi. Bedanya kalau tidak akreditasi itu kita tidak bisa tahu siapa sih yang ada di situ, kontaknya siapa, kita nggak bisa tahu. Tapi begitu akreditasi itu muncul kolom yang kita bisa dapat semua kontaknya karena di situ bakal ada 1.000 orang yang terakreditasi dari berbagai macam ekosistem perfilman. Kemudian ada ratusan booth tadi ada di situ semua. Iya. Oke, berarti nanti pembukaannya itu tanggal 7 Mas ya? Tanggal 30 November malam untuk film festival. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya aku dapat informasi juga pembukaannya ini ada film Samsara yang disutradarai oleh Mas Garin dan ditutup sama Satu Kakak Tujuh Ponakan. Itu punyanya Mas Yandi Lawrence. Nah, mungkin ada alasan khusus nggak nih kenapa memilih 2 film ini menjadi pembuka dan penutup? Apa karena memang ada karena kita emang lagi mau buka si JAV Market ini gitu ya, karena memang film lokal atau gimana? Biasanya kan ada film luar juga gitu yang kita pakai di ini. Itu salah satu alasannya sih. Kenapa 2 film di pembuka dan penutup tuh film Indonesia, karena ingin men-celebrate sinema Indonesia sebenarnya. Tapi kalau spesifiknya kenapa Samsara dan Satu Kakak Tujuh Ponakan, mungkin lebih ke kita mau
merayakan festivalnya seperti apa dan menutup festivalnya seperti apa nih. Oke. Karena kalau misalnya Samsara kayaknya tepat untuk bisa mengeksplorasi bentuk sinema yang lain gitu, yang lebih luas. Itu yang dimungkinkan juga kan sebenarnya di sinema Indonesia. Nah, di closingannya kita mau menutup dengan hangat festivalnya. Jadi rasanya tepat banget untuk 1Kakak 7 Ponakan. Oke. Tapi kalau untuk film Indonesianya sendiri, ke data nggak Mas ada berapa banyak yang tayang? Tadi 80-an ya? 80. 80-an. Oh, dan itu film Indonesia. Banyak yang belum tayang juga di Banyak yang bioskop belum tayang ini juga, ya. ya. Oh, banyak juga. Oke. Tapi di sini juga ada film dokumenternya RMBTS nih yang akan tayang. Ini apakah maksudnya salah satu Jav memang pengen memperlebar gitu ya, menarik para K-popers untuk bisa ada Jav gitu, atau gimana? Apa tujuan dari ditayangkannya dokumenter RMBTS ini? Sebenarnya lebih ke kita justru berusaha untuk tidak menjadi festival yang eksklusif terkesan film festival tuh itu aja gitu. Kita pengen membuka semua bentuk jenis kemungkinan film. Nah, kebetulan kan RMBTS dokumenternya memang ada di segmen program namanya Panorama yang dikhususkan untuk film yang diputar di festival internasional. Kebetulan kita juga salah satu scoutingnya kan adalah Busan International Film Festival, di mana film tersebut world premiere di sana. Jadi ketika melihat ada susunan line up itu, kayaknya menarik juga ya untuk bisa mengeksplorasi bahwa ini ada superstar K-pop yang besar banget di Indonesia juga, bahkan di dunia, untuk kita bisa lihat dokumenternya pertama kali di Indonesia. Jadi memang statusnya nanti akan Indonesian premiere sebelum rilis reguler di Indonesia. Oke, berarti memang nih para Army ya, para army nanti semua akan memenuhi Jav yang akan menayangkan RM ini nih gitu ya. Tapi memang beragam sekali berarti ya Mas ya untuk tahun ini. Apa kalau aku sih ngebayanginnya, aku anaknya nggak film banget, tapi aku suka banget film Indonesia. Kalau misalnya ada film Indonesia, aku selalu pengennya langsung ke bioskop gitu, pengen nonton lagi gitu. Tapi kalau dari Jav sendiri sebenarnya untuk tahun ini apa sih target atau sesuatu yang pengen dicapai gitu untuk industri film tanah air? Ya, kalau yang jelas karena ini pertama kali market gitu ya, kita benar-benar pengen ketemu titiknya gitu, bagaimana festival ini dan industrinya ini saling ketemu, cara saling mendukungnya gitu. Karena yang menjadi challenging sekarang itu kan kalau di Jav ya, pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara festival ini untuk sustain ya. Maksudnya sustain ya di saat misalnya kami bertiga sudah tidak bisa mengurus pun gitu tuh, sebenarnya regenerasinya jalan. Harus, karena ini memang udah kita sepakati bersama, ini memang dibutuhkan gitu festival ini untuk terus mengestablishkan culture menonton ini gitu. Karena budaya menonton itu kan budaya yang kayaknya penting, tapi kalau nggak ada tiba-tiba kayaknya kita kayak nggak kalau nggak apa-apa ya gitu. Kayak gitu. Jadi itu penting banget sih untuk terus ada gitu. Nah, kuncinya itu bagaimana setelah adanya market ini industri dan festival menemukan caranya untuk bagaimana mendukung, dan itu dalam tanda kutip akan menjamin gitu bahwa ini akan sustain gitu. Karena sustain itu ya berarti memang bukan hanya di satu atau dua orang saja gitu, tapi bagaimana ini kemudian memang sistemnya gitu yang jalan gitu. Itu sih yang cukup cukup challenging gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya aku sudut pandang misalnya Mas Iva atau Mbak dan Mas yang lain, melihat industri film Indonesia kita saat ini tuh seperti apa sih? Atau ada hal yang memang menjadi concern tersendiri yang masih tanda kutip apa nih yang harus dibenahi lagi gitu? Ya kalau dibenahi pasti ada, tapi dari pengalaman saya ada di industri ini, saya belum pernah ada di titik yang sebaik ini gitu. Maksudnya sebaik ini tuh ya penonton dalam sekarang tetap masih datang di bioskop. Kalau ya saya yang seringkali travel ke festival yang lain yang biasanya justru saya yang ngiri gitu, kok film-film itu tayang kok mereka datang apa. Sekarang malah mereka semuanya ngiri terhadap Indonesia gitu. Maksudnya nanya apa sih yang terjadi di Indonesia. Kok selalu sekarang
delegasinya bisa banyak, kalian semua kenal, mau pembuat film yang mainstream, mau dengan programmer, mau dengan kritiknya, mau dengan pembuat film yang independen, itu kok kayaknya semuanya saling tahu, saling ini. Sedangkan kadang-kadang di negara-negara lain penonton juga udah nggak begitu datang ke bioskop menonton film-filmnya dan sebagainya. Jadi tapi kan itu justru harus dipertahankan ya, bagaimana membuat sustain itu tadi. Gitu itu sih yang. Tapi kalau menurut saya ini lagi ada di titik yang cemerlang-cemerlangnya gitu. Ya mungkin belum ideal, tapi ini titik yang terbaik dari sejarah perfilman yang kita pernah ada. Oke, Mbak Linda atau Mas Matius mau nambahin? Sepakat. udah pokoknya sama Mas Viva aja. Oke, nah aku mau tanya dulu rekomendasi film nih, mungkin para penikmat film nanti atau yang udah sering datang ke JAF gitu ya, pengen banget dengar ada apa sih, ada nggak 5 rekomendasi film yang kayaknya nggak boleh dilewatin gitu di tahun ini untuk ditonton gitu. Dari siapa dulu? Masing-masing kali ya? Masing-masing 5 jadi ada 15. Karena kan ada 100 berapa tadi, 20 ya? 180. Oh, sorry, 180 film gitu. Apa ya, kalau saya rekomendasi lebih ke programnya, karena setiap orang kan berbeda-beda. Cuman kalau saya kan seneng ngelihat potensi-potensi, bakat-bakat baru. Nah, JAF itu ada program namanya Emerging gitu. Itu kita seleksi, tapi itu pertama kali pembuat film itu diputar di JAF gitu. Terus kemudian ada juga yang Light of Asia, produksi program-program film pendek ini justru selalu menarik. Jadi kalau misalnya nanti lihat katalognya atau di website gitu, cari program-program yang memang memutar film pendek itu. Sama yang menarik juga program Nocturnal. Ini program yang kalau kita dulu sering dengar, ada midnight gitu, nonton jam 11, jam 12 malam. Nah ini terjadi pada hari Kamis, benar ya, hari Kamis ya? Malam Jumat. Kita memutar 5 film yang akan selesai mungkin baru jam 1 malam, jam 2 malam gitu. Dan ya itu menyenangkan sekali gitu melihat di jam-jam tersebut gitu. Masih ya. banyak Itu orang yang nonton gitu ya. Bioskop penuh gitu, 5 layar itu. Iya, ini budak-budak korporat yang mungkin sampai lembur kali ya Mas ya, baru bisa nonton malam. Daripada tidur pagi udahlah nonton aja lah. Itu program menarik. Itu baru tahun kedua. Tahun kedua. Ya. Ya tahun kedua, dan itu menarik sekali. Oke, ini baru 3 program. Ini kalau Mas Iva tadi lebih ke program ya, bukan film ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau untuk film berarti Mbak Linda atau Mas Matius ada nggak? Karena Yang saya yang bikin rekomendasi. program, jadi saya akan Iya merekomendasikan dong. semua ya. Waduh. Yang paling kira-kira yang paling menarik atau yang paling harus ditonton gitu, Mas Mbak? Ya film sih semuanya. Balik lagi memang film kan masalah preferensi pribadi. Ya, betul. Tapi mungkin yang let's say misalnya pengalaman yang berbeda itu mungkin cinematic concert kali ya, karena akan berbeda. Yang pertama kan Samsara selain film opening, dia juga akan ditampilkan live performance. Jadi musiknya tuh akan live. Gitu. Gamelan dan musik elektronik itu akan menarik banget. Live. Dan kemudian kita cinematic concert juga ada Kunto Aji dan Sal Priadi satu panggung gitu. Jadi kita akan melihat bagaimana kolaborasi mereka berdua sih sebenarnya. Itu yang penasaran dan mungkin akan sulit terulang gitu. Iya. Wah, itu kapan tuh? Kayaknya aku mau nonton deh langsung gitu. Bisa di sini. Tanggal 3 untuk yang Kunto Aji dan Sal tanggal 3, untuk Samsara tanggal 5. Oke. Atau ada tambahan lagi Mbak Linda, film yang kira-kira yang mungkin saya bisa sampaikan, tahun ini adalah tahun di mana JAF secara film festival memberikan tempat untuk tribute kepada sineas yang pernah berkarya di perfilman. Kebetulan memang yang di tribute tahun ini adalah ayah saya yang baru meninggal. Nah, jadi beliau itu adalah salah satu produser yang tidak pernah dalam hidupnya berpikir dia akan menjadi seorang produser. Tapi ternyata hasil karya beliau ada 3 yang akan diputar di JAF Film Festival sebagai bagian dari film klasik, yaitu judulnya Rancang Pengantin yang diproduksi tahun 1974. Kalau mau lihat Mas Slamet Raharjo di saat tahun 74, silahkan. 50 tahun. 50 tahun. Kapan lagi ya kan melihat kita seperti ke pelorong waktu gitu ya. Dan beliau disutradarai oleh Teguh Karya, bagian dari Sanggar Teater Populer. Film kedua yang kami bawa adalah Perempuan Dalam Pasungan. Ini adalah sebuah film
Indonesia yang pertama kali diputar di Berlin Film Festival pada tahun 1982 dan mendapat special mention dan standing ovation karena for some reason ayah saya yang tidak berbahasa Inggris cuma bisa berbahasa Indonesia dan pakai bahasa isyarat ketemu distributor Manfred Burniok yang membuat film Mephisto sebagai film Oscar waktu itu, film yang non bahasa Inggris. Jadi beliau kemudian menghadirkan Perempuan Dalam Pasungan ini di Jerman dan di Europe diputar juga akhirnya di teater dan juga di TV. Film tersebut adalah film pertama debutnya Nungki Kusumastuti bersama dengan Frans Tumbuhan. Nah, jadi ini akan diputar karena merupakan film terbaik tahun 1981 di Festival Film Indonesia. Film terakhir adalah film yang cukup gila ketika ayah saya mengatakan, gua mau director dari film Warkop DKI yang zaman dulu, tapi sutradaranya Khairul Umam. Semua orang bilang sama ayah saya, gini loh Bung Hendrik, nggak usah lah pakai Khairul Umam. Itu director terlalu gede dan nggak ngerti kali gimana cara bikin komedi. Karena tidak matching, tetapi ternyata dibuatlah sebuah film yang judulnya sama juga bohong di tahun 1986 yang justru mengawinkan DKI Warkop dengan seorang sutradara besar untuk membuat film dengan warna lain tetapi tetap DKI Warkop. Itu adalah 3 film yang akan dibawa. Last but not least, izin ya bapak-bapak ya. Saya mau memberitahukan juga akan ada sebuah film dari Magma Entertainment bekerja sama dengan Wahana Kreator dan Sinemaku yang akan diputar sebagai world premiere, Asian premiere karena film ini belum ditayangkan dan judulnya adalah Tumbal Darah. Jadi 3 PH bersatu untuk kemudian mencoba membuat film horor yang mudah-mudahan komunikatif dan juga bisa identifiable, relevan dengan para penonton film Indonesia. Satu lagi dong. Satu lagi Oh, ya? oke, baik. Untuk melengkapi, jika diizinkan sama programmernya saya ngomong, kami juga punya sneak peek karena ini adalah satu program baru juga ya, Baru. yang ditampilkan di tahun ini. Jadi ada 2 film yang akan dihadirkan. Satu adalah film animasi yang diproduksi V-Cinema, judulnya Jumbo. Oh iya. Jadi ini adalah satu hasil karya yang sebetulnya sangat perlu didukung karena animasi film panjang itu bikinnya susah. Bener. dan Aku tuh bertahun-tahun. nungguin tahu itu Ya. mana ya Nah, gitu. ini merupakan sebuah film yang akan dipertontonkan sekitar 10 menitan lebih ya di programnya Sneak Peek. Oke. Kemudian film yang kedua yang akan dibawa adalah film sequel dari horor box office di tahun 2022 yaitu film Kodrat. Oh, Jadi oke. Kodrat 2 juga akan diberikan cuplikan opening untuk kemudian bisa ditonton. Kemudian akan ada diskusi pastinya setelah diputar sneak peek dari kedua film tersebut. Boleh kasih tepuk tangan dulu nggak? Yeay. Aku tuh mikirnya ini kayak nggak cuman nggak cuman film kita yang lagi pengen tayang, tapi ada film yang yang menggariskan sejarah perfilman Indonesia Ya. juga gitu di kancah internasional, ada dari luar juga dan ada yang baru-baru, ada sneak peek-nya juga. Ih, seru banget. Pokoknya kayaknya harus harus nonton. Mungkin sekali lagi bisa diingetin kali Mas untuk sahabat kompas.com atau apa tadi namanya? Sahabat Hanoman. Sahabat Hanoman. Iya. Yang yang nggak mau ketinggalan acara ini tuh harusnya kemana, harus lihat apa, daftarnya kemana kalau harus ada daftarnya. Ya, kalau sekarang udah langsung catat tanggalnya datang ke Jogja itu mulai dari 30 November sampai 7 Desember gitu. Jadi selama 8 hari itu akan ada di Empire XX1 Jogja gitu. Kemudian kalau yang suka nonton-nonton, kalau ada program diskusi, workshop dan sebagainya, itu juga kita ada forum komunitas di sebelahnya, di LPP itu juga sebelah Empire itu kita juga ada program di situ. Kemudian di tanggal 3 sampai 5 Desember itu di Jav Market gitu. Nah, kalau misalnya terpaksa banget nggak bisa datang gitu, nggak bisa datang tapi pengen gitu mengikuti apa yang terjadi di Jav, itu antara 30 November sampai 7 Desember itu ada online, itu di Klik Film. Jadi akses di Klik Film,
beberapa film yang available untuk diputar online tetap bisa ditonton di situ gitu. Jadi Iya, kita jadi nggak hybrid, ketinggalan. tetap ada online, ada offline. Oke. Tapi kalau yang takut nggak bisa nonton, padahal pengen banget nonton, harus jadi sahabat Hanoman. Oke. Hari ini hari terakhir untuk mendaftar sebagai sahabat Hanoman. Karena kalau jadi sahabat Hanoman, paketnya ada macam-macam ya. Tapi kalian bisa dapat prioritas dulu pertama kali untuk menonton film-film yang sangat ingin kalian tonton. Nggak mungkin kehabisan tiket. Nggak mungkin kehabisan tiket. Sementara setelah hari ini, nanti ketika tiketingnya dibuka, maka beribu-ribu orang akan masuk mencoba untuk menonton Iya film yang lagi. mungkin kalian mau nonton. Iya lagi Jadi rebutan belum ya. tentu. Ini Kayaknya habis hari apa namanya, maksudnya hari ini hari terakhir Hari syuting, terakhir. pas hari terakhir syuting. Oh, hari terakhir syuting Kalau ini misalnya ya, udah bukan terlalu tayang. terlambat, tahun depan masih ada. Kayaknya aku habis syuting langsung coba mau masuk jadi sahabat Hanoman gitu. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih Terima untuk kasih. Terima kasih Ya, banyak terima kasih. Mas sudah Mbak Linda dan menghadirkan Mas, kami. iya Mas Ivo yang udah ngobrol-ngobrol ini kayaknya para pecinta film, para sineas juga apa ya, ini menjadi pesta kali ya bagi Iya, semua harus Betul. pesta ya. semua sineas dan Ada yang bilang ibadah sinema. ibadah sinema. Iya, tapi dan pelaksanaannya kan pas di akhir tahun ya. Jadi kalau misalnya setahun sibuk nggak sempat nonton film apa segala macam, sebenarnya datang ke sini udah dirangkum gitu Iya, sama programmer iya, ini. iya. Udah dirangkum, mau nonton yang klasik silahkan, Iya. mau pengen tahu yang ada di tahun depan silahkan, mau bahkan sekedar kesana untuk ketemu teman-teman juga silahkan Iya sih, gitu. Jadi, bener-bener. Bisa ya, karena di awal bulan Desember ya bisa 3 bulan setelahnya cuti liburan. Bener juga. 3 minggu setelahnya cuti aja langsung liburan. Aku baru ini tiketnya ada yang sekalian sama penginapan dan Iya, itu Tapi dia sahabat sahabat Hanoman Hanoman ada. itu. Jadi sahabat Hanoman itu paketnya mulai dari yang Nonton doang. bahkan nggak Nggak nonton, nonton. bahkan mau wah dari jauh tapi kayaknya aku pengen dukung festival ini deh karena tahun lalu aku kesana asik banget, aku pengen dukung. Itu ada sekitar 300 ribuan udah dapat merchandise apa dikirimin, tapi nggak dapat tiket ya karena dia nggak Iya, bisa iya, datang iya, ke Jogja. iya, iya. Ada beberapa paket yang dari nonton, katalog, batch market sampai yang 9 juta udah jadi yang Royal Hanoman itu. Jadi paketnya Terima beres. macam-macam. Iya. Terima beres, udah ada transport, ada Oh, gitu. hotel, Oh, ya, enak semua ya. tiket Iya. 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 Dan itu juga banyak yang submit. Banyak itu. yang submit. Oh, menarik banget ya ampun. Oke deh, pokoknya apa ya, sukses terus pokoknya untuk Jav. Semoga di tahun ini lebih lebih banyak lagi pecinta film Indonesia dan sineas-sineas yang dan industrinya juga semakin berkembang gitu ya. Oke. Terima kasih juga sahabat Kompas.com sudah menyaksikan Hype Pro kali ini. Pokoknya jangan lupa ikut. Kayak aku juga pengen hype untuk nontonnya, untuk pencinta filmnya juga pengen ini banget karena aku juga sayang banget sama industri film Indonesia supaya pengen maju. Pokoknya kenapa jadi aku yang curhat ya? Oke, terima kasih sahabat Kompas.com sudah menyaksikan. Pokoknya sampai jumpa. Jangan lupa nonton Hype Talk hanya di channel YouTube Kompas.com dan maju terus perfilman Indonesia.